Banyak, mungkin ini, mungkin ketika kita lagi melihat sejarah, kita merujuk ke kitab suci, atau kita sedang, kita membicarakan masalah sains, kita merujuknya ke kitab suci. Itu Emang kan ada? tidak tepat, ya ada. Banyak kan orang yang kayak, mereka merujuk sejarah tuh kitab suci atau sains kitab suci. Jadi Misalnya sejarah apa? sejarah itu Israel Palestina misalnya, orang, Hmm. merujuk konflik mereka ke Quran gitu. Padahal kan sebenarnya, apa ya, memang dibutuhkan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang besar ya untuk mengakui bahwa kitab suci itu bukan buku sejarah dan bukan buku sains gitu. Hmm. Ada, biblical scholars atau, termasuk juga ulama-ulama tafsir yang sudah mengakui itu gitu. Jadi kalau misalnya, Mengakui apa? mengakui bahwa kitab suci itu bukan buku sejarah, bukan buku sains, jadi kalau belajar sains jangan merujuk ke Quran, kalau lagi, mempelajari sejarah jangan merujuk ke Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumaila ini. Jadi Kumaila ini mengatakan Al-Quran itu bukanlah sains, Al-Quran itu bukanlah sejarah. Jadi dia mengatakan Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak pantas orang merujuk kepada Al-Quran. Karena dia mengatakan Al-Quran ini bukanlah sains. Kemudian dia mengatakan Al-Quran ini bukanlah buku sejarah. Jadi kalau dikatakan Al-Quran ini sejarah, maka cerita-cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran ini 100% benar. Kumela ini pernah mengatakan cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Jadi seistimewa apa sih Al-Quran ini? Jadi ini akan dijelaskan oleh bagaimana pandangan Ustadz Felix Xiao terhadap Al-Quran dan agama Islam. Saya bisa ketemu ketika saya kemudian berpikir tentang ini. Apa pikiran saya? Ini nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh kok jangan-jangan Tuhan ada? Kan setelah keluar dari agama Katolik saya nggak percaya Tuhan. Tapi ketika berpikir begini, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya Tuhan ini ada. Apalagi bisa kita lihat? Nih lihat, bumi besar nggak? Besar. Bumi besar, ada 6,5 miliar manusia di bumi. Nggak usah bicara tentang planet-planet atau galaksi-galaksi yang lebih besar. Bumi aja, 6,5 miliar manusia berada di situ. Salah satunya Felix Xiao. Felix Xiao narik nafas. Berapa detik? Berapa detik saya baru narik nafas tadi? 1 sampai 2 detik. Tapi yang terjadi dalam tubuh saya dalam waktu 2 detik tadi? Dalam waktu 2 detik tadi, yang terjadi dalam tubuh saya adalah ada sebagian besar oksigen yang saya ambil dari hidung saya, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam bronkus, tersebar ke alveolus. Jutaan alveolus itu kemudian jadi terminal-terminal untuk kemudian diambil oksigen yang saya ambil dari udara tadi menuju ke setiap sel-sel darah merah, diikat sama sel besi. Ketika diikat sama sel besi tadi, disebarkan ke seluruh tubuh saya dari kepala sampai ke ujung kaki, lewat pembuluh darah. Pembuluh darah ini saking panjangnya, kalau dijumlah, dihubungkan satu sama lain di badan saya ini, keliling bumi pun kalah, 40.000 kilometer lebih. Dan setiap dia jalan itu kemudian dia sebarkan dalam setiap miliaran dalam sel-sel saya, dan setiap sel ketika oksigen dimasuk terjadi siklus glikolisis, siklus Krebs, transport elektron yang SMP kita nggak pernah apal. Betul begitu? Dan semua proses yang sangat rumit itu terjadi dalam waktu berapa? 2 detik. Itu baru proses pernafasan, belum sekresi, ekskresi, sistem saraf, kelenjar getah bening dan sebagainya. Dan di saat yang sama 6,5 miliar manusia melakukan hal yang sama. Di saat yang sama bumi nggak kalah rumit prosesnya. Arus laut, siklus cuaca, siklus air, siklus udara, segala macam yang sampai hari kiamat nggak akan bisa selesai dipelajari dulu sekalian. Semua itu terjadi dalam detik yang sama. Bumi berotasi pada porosnya, bawa bulan berotasi pada dia, sekaligus kemudian berevolusi. Di saat yang sama dia muter pada matahari. Di saat yang sama matahari bawa 7 biji planet-planet yang kayak begitu yang lain. Di saat yang sama bulan, bumi, matahari berputar pada sesuatu yang lain dengan orbit yang nggak pernah bergeser selama jutaan tahun, walaupun barang 1 senti pun, dan semuanya nggak pernah tabrakan. Mungkin nggak semua itu terjadi secara kebetulan? Maksud saya ngomong dari tadi sepanjang itu apa maksudnya? Tuhan nggak mungkin nggak ada. Paham ibu sekalian? Tuhan nggak mungkin nggak ada. Berarti saya tahu jawaban pertama sudah saya jawab SMP kelas 3. Saya punya jawaban dari mana asal manusia? Pasti dari Tuhan. Apa buktinya? Dari tadi sudah panjang cerita. Gitu kan ya? Tentang sains, tentang bumi, tentang manusia. Nggak mungkin nggak ada Tuhan. Terlalu sempurna bahwa semua ini terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti pasti Tuhan ada. Pertanyaannya kedua adalah Tuhannya siapa? Kan gitu. Nih, ada sedikit analogi. Ini ini pinjaman yang ini aja deh. Ini apa ini? Handphone. Handphone ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta. Dan setiap ciptaan pasti punya tujuan diciptakan. Yang kita lagi tanyakan itu kan ya, pertama dari mana asal manusia, lalu ngapain diciptakan kan ya? Untuk apa handphone diciptakan? SMS, telepon minimal. Supaya tetap bisa dipakai SMS telepon, maka handphonenya harus selain dicas harus juga diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka handphonenya jangan dicelupin air. Semua itu aturannya dari mana? Manual book, manual instruction. Lah kalau seandainya kita sekarang lihat manusia sama nggak kayak handphone? Sama-sama ciptaan, berarti pasti punya pencipta. Yang tadi sudah kita buktikan. Dan pasti punya tujuan. Taunya dari mana?
manual instruction. Pertanyaan saya sederhana. Kalau handphone manual instructionnya ganti dengan manual instruction mesin cuci, kira-kira gimana? Rusak nggak? Rusak. Sekarang manusia rusak nggak? Rusak. Berarti kemungkinannya dua. Satu, manual instructionnya salah. Yang kedua, nggak pernah dibaca. Paham ya ibu sekalian? Lalu saya tanya, oke, saya sudah punya Tuhan, tapi manual instruction saya yang mana? Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya, Nek, Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Saya bilang, enggak deh, bukan itu Tuhan saya. Kenapa? Saya nggak rela, Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama Kerasakti. Enggak, itu bukan Tuhan saya. Saya cari ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen. Saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian, yang gebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit, gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya? Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, karena kelakuan pemeluk-pemeluknya. Bisa dipahami ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu-itu aja. Dia bilang, enggak. Ini orang ustadz saya beda, orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah sini ya? Nah, nanti aja kesini lagi. Itu ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan ustadz. Lah kenapa? Dalam kepala saya, ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa tidur, datang aja sholat Jumat tidur, Anda gitu kan ya. Nanti itu sholat Jumat, saya ngeliat itu semua cowok tidur semua gitu kan ya. Kadang-kadang termasuk saya juga. Lah kenapa? Karena tadi khotibnya ceritanya baca kertas, nggak membangkitkan. Ketika Rasulullah kemudian, ya ini agak sedikit melenceng ya. Rasulullah ketika khutbah Jumat itu diceritakan matanya sampai kemudian urutnya keluar dan kemudian mukanya merah. Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat. Gitu loh, makanya orang nggak tidur. Tapi kalau kemudian bicara yang benar, ya tidur. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua, Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Lah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimmithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah dilik, gak usah banyak ngomong. Gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja. Di antara Al-Quran ada 114,
Pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek, sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget dulu, saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang. Yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Nih, coba kita lihat. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lagi jalan di jalan, ada polisi berhentiin, berhenti nggak? Kenapa berhenti? Karena polisi. Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk, ada peluit, ada kemudian ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi. Betul begitu? Berarti setiap petugas pasti punya bukti, betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas, petugasnya siapa? Turun ke dunia, bawa bukti nggak? Kalau dia dari Allah, apa buktinya? Bukan, setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat. Mujizat artinya? Bukti, mujizat artinya bukti, salah. Mujizat artinya? Keajaiban, salah. Mujizat artinya? Ingat baik-baik, mujizat asal katanya ajaza. Ain, jim, za. Itu asal katanya. Ajaza. Ajaza artinya lemah. Hati-hati ya. Al-Aziz itu yang maha kuat. Allah. Tapi kalau Al-Ajiz itu yang maha lemah. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu hati-hati. Kalau salah dikit aja makhrajnya, salah semua. Kolbu itu hati. Kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kol-kolahnya. Kolbu. Kalau kalbu, anjing. Kalau kolbu, jelas ya? Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun, itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa. Trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun, bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa bukti yang diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud, yang lain ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin. Berarti lebih gede lagi. Maka orang gede, kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat, bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang, jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia, orang naik kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan, rumahnya, itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis. Kesehatan. Orang lepra, buta, kusta, sekali sentuh, selesai. Orang mati, hidup. Gitu kan ya? Atas izin Allah. Tapi setiap Nabi wafat, Nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa? Di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu. Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres setiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat. Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Yang lain diangkat, nggak bisa lagi. Mujizatnya mana? Mujizat mana? Nggak ada. Nabi Muhammad tetap ada.
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Yeo. Jadi berbagai cara mereka lakukan untuk menghancurkan agama Islam, tapi tidak bisa juga. Mulai dari mereka ini mengatur sales agama, di mana sales agama ini pura-pura jualan panci masuk ke rumah orang Muslim, lalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sales agama di dalam agama Kristen. Kemudian berbagai cara itu dilakukan mereka tapi tetap gagal. Jadi mereka mengatakan sekarang ini di mana Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahwa Al-Quran ini bukanlah buku sejarah. Tapi kalau kita membahas Alkitab dengan Bible di sini, di mana itu memang sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Di mana dikatakan di dalam Alkitab itu bahwa burung itu bukanlah binatang darat, karena di dalam ayatnya tercipta dulu burungnya baru tercipta binatang daratnya, padahal kan burung ini binatang darat. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab bahwa singa itu makan jerami, ular makan debu. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi, pasak bumi. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.